Marcus Aurelius pernah berkata bahwa jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Setiap ide, setiap kilasan rasa ingin tahu membentuk siapa diri Anda. Saat Anda menyelaraskan diri dengan ini, bayangkan versi diri Anda yang lebih tajam, lebih berwawasan, dan penuh dengan kebijaksanaan yang baru ditemukan. Ini bukan mimpi yang jauh, tetapi realitas yang nyata. Dan dalam video ini, Anda akan mempelajari 10 teknik stoik yang ampuh untuk meningkatkan kecerdasan Anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi setiap aspek pikiran Anda dan potensinya yang tak terbatas. Jika Anda bersemangat tentang pertumbuhan pribadi, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol lonceng notifikasi dan berlangganan. Mari kita mulai perjalanan kita menuju diri yang lebih bijaksana. Satu hal yang merangkul perubahan sebagai guru, perubahan adalah hal yang konstan. Musim berganti, teknologi berkembang, dan bahkan camilan favorit kita mungkin mendapatkan resep baru. Sementara banyak dari kita menolak perubahan karena takut akan hal yang tidak diketahui atau kehilangan apa yang familiar, kaum stoik memandang perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan dan guru yang mendalam. Pikirkanlah, setiap kali Anda tumbuh, bukankah itu disertai dengan perubahan? Baik itu pindah ke kota baru, memulai pekerjaan baru, atau bahkan membaca buku yang mengubah perspektif Anda. Perubahan mendorong kita keluar dari negara kita, zona nyaman dan tantangan. Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan, belajar untuk berkembang di tengah perubahan, itulah yang mempertajam kecerdasan dan ketahanan kita. Marcus Aurelius, seorang tokoh bijak stoik, pernah merenungkan bahwa kehilangan tidak lain adalah perubahan, dan perubahan adalah kenikmatan alam. Perspektif ini menyegarkan dan memberdayakan. Alih-alih memandang perubahan sebagai kehilangan, kita dapat melihatnya sebagai peluang, kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan Merangkul perubahan bukan berarti kita harus dengan gegabah mengejar setiap tren baru atau terus-menerus mengubah hidup kita. Sebaliknya, kini tentang mengembangkan pola pikir yang fleksibel, tentang memahami bahwa perubahan, besar atau kecil, adalah kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ketika kita mendekati perubahan dengan rasa ingin tahu, daripada rasa takut, kita tidak hanya menavigasi pasang surut kehidupan dengan anggun, tetapi juga terus memperluas pengetahuan dan pemahaman kita. Lain kali Anda menghadapi perubahan, baik itu perangkat lunak baru di tempat kerja atau jalan putar di rute pulang Anda yang biasa, tarik napas dalam-dalam dan rangkullah. Ingatlah bahwa setiap perubahan adalah pelajaran yang menunggu untuk dipelajari, dan dengan setiap pelajaran, kecerdasan kita tumbuh. Merangkul ketidaknyamanan untuk pertumbuhan. Ketika kita memikirkan kenyamanan, kita sering membayangkan tempat tidur yang nyaman, acara TV favorit kita, atau mungkin secangkir coklat panas. Hari yang dingin, tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa jalan menuju kecerdasan dan kebijaksanaan sejati seringkali terletak di luar zona nyaman ini? Stoikisme, sebuah filosofi kuno yang telah teruji oleh waktu, mengajarkan kita bahwa merangkul ketidaknyamanan dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan pribadi. Bayangkan Anda dihadapkan pada tugas yang menantang, seperti mempelajari bahasa baru atau menguasai alat musik. Sangat menggoda untuk menyerah ketika keadaan menjadi sulit atau menghindari tantangan ini sama sekali. Tetapi kaum stoik percaya bahwa justru momen-momen ketidaknyamanan inilah yang menawarkan peluang terbesar untuk pertumbuhan. Dengan mengatasi rasa tidak nyaman dan perjuangan, kita tidak hanya memperoleh keterampilan baru, tetapi juga mengembangkan ketahanan dan ketangguhan mental yang dapat bermanfaat bagi kita di semua bidang kehidupan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Rintangan adalah jalan." Ini berarti bahwa tantangan dan rintangan yang kita hadapi bukanlah penghalang bagi pertumbuhan kita, melainkan jalan itu sendiri. Dengan mengubah pola pikir kita dan memandang ketidaknyamanan sebagai peluang daripada hambatan, kita dapat memanfaatkan kekuatannya untuk mendorong kita maju. Pikirkan kebijaksanaan stoikisme saat Anda menghadapi tugas yang menantang atau situasi yang tidak nyaman. Rangkul ketidaknyamanan tersebut, dan ketahuilah bahwa dengan setiap rintangan yang Anda atasi, Anda tidak hanya menjadi lebih baik, lebih cerdas, tetapi juga membangun versi diri Anda yang lebih kuat dan tangguh. Tetapi tentang kebebasan yang datang dari pemahaman, dari memperluas cakrawala kita, dan dari terus mencari pengetahuan. Ketika kita berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat, kita membekali diri kita dengan alat untuk menavigasi kompleksitas kehidupan dengan anggun dan bijaksana. Di era digital saat ini, sumber daya untuk belajar ada di ujung jari kita. Dari kursus online hingga podcast, dari film dokumenter hingga aplikasi interaktif.
Jalan untuk memperluas pengetahuan kita tidak terbatas, tetapi belajar sepanjang hayat bukan hanya tentang mengonsumsi konten, tetapi tentang refleksi, penerapan, dan berbagi. Ini tentang mengambil apa yang kita pelajari dan menenunnya ke dalam permadani kehidupan kita, membuat kita lebih kaya dalam berpikir dan lebih dalam. Dalam memahami hal ini, saat Anda melangkah maju, ingatlah bahwa setiap hari adalah ruang kelas, setiap interaksi adalah pelajaran, dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar. Rangkulah perjalanan pembelajaran seumur hidup dan saksikan kecerdasan, kebijaksanaan, dan pemahaman Anda mencapai tingkat yang baru. 5 hal yang perlu diperhatikan. Memupuk rasa syukur sebagai gerbang menuju kebijaksanaan. Sekilas, rasa syukur mungkin tampak seperti emosi, perasaan sesaat yang kita alami ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Tetapi kaum Stoa melihat rasa syukur dari sudut pandang yang berbeda. Bagi mereka, rasa syukur bukan hanya emosi, tetapi juga praktik. Lensa yang melaluinya kita dapat melihat dunia, dan pada gilirannya, memperdalam pemahaman dan kecerdasan kita. Rasa syukur mendorong kita untuk mengenali nilai dalam setiap momen, setiap interaksi, dan setiap tantangan. Ketika kita bersyukur, kita lebih peka terhadap pelajaran yang ditawarkan kehidupan. Alih-alih meratapi apa yang kurang, kita merayakan apa yang kita miliki, dan dalam perayaan itu kita menemukan kejelasan, perspektif, dan apresiasi yang lebih dalam terhadap kerumitan kehidupan. Marcus Aurelius dalam momen refleksinya menulis, "Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Ini bukan hanya ajakan untuk bersyukur atas hari lain, tetapi juga undangan untuk mendekati setiap hari dengan keajaiban, rasa ingin tahu, dan rasa syukur." Dengan melakukan hal itu, kita membuka diri terhadap pelajaran dan wawasan tak terhitung yang terkandung dalam setiap momen. Di dunia yang serba cepat saat ini, mudah untuk terjebak dalam perlombaan untuk fokus pada apa yang akan datang dan mengabaikan masa kini. Tetapi dengan menumbuhkan praktik rasa syukur, kita membumikan diri di saat ini. Kita menjadi lebih jeli, lebih reflektif, dan lebih terbuka terhadap kebijaksanaan yang mengelilingi kita. Baik itu kegembiraan dalam tawa seorang anak, pelajaran dalam proyek yang gagal, atau keindahan matahari terbenam, rasa syukur memperkuat kemampuan kita untuk melihat, belajar, dan tumbuh. Jadi, saat Anda menavigasi perjalanan hidup, ingatlah untuk berhenti sejenak dan bersyukur, bukan hanya pada kesempatan khusus atau saat-saat sukses, tetapi setiap hari, dalam hal besar dan kecil. Karena dalam rasa syukur, kita menemukan bukan hanya sukacita, tetapi juga jalan menuju kecerdasan, pemahaman, dan kebijaksanaan yang lebih besar. 6. Kekuatan pengamatan penuh kesadaran. Pernahkah Anda berhenti untuk memperhatikan sehelai daun yang berkibar tertiup angin, atau mengamati pola embun beku yang rumit di kaca jendela? Meskipun momen-momen ini mungkin tampak sederhana atau bahkan biasa saja, momen-momen ini menyimpan rahasia yang dipahami secara mendalam oleh kaum Stoa. Kekuatan pengamatan penuh kesadaran. Pengamatan penuh kesadaran adalah tentang benar-benar melihat dunia di sekitar kita. Bukan hanya sekedar melirik, tetapi tentang membenamkan diri dalam momen saat ini, memperhatikan detail, dan mengagumi keindahan serta kompleksitas kehidupan. Ketika kita mengamati dengan penuh kesadaran, kita bukan hanya penonton pasif di tengah perjalanan kehidupan, tetapi juga peserta aktif di dunia, menyerap pengetahuan dan wawasan dari lingkungan sekitar kita. Stoikisme, sebuah cahaya, Penuntun. Setelah direfleksikan, waktu akan menemukan kebenaran. Wawasan ini dapat diterapkan pada praktik pengamatan penuh kesadaran kita. Dengan meluangkan waktu untuk benar-benar mengamati, kita mengungkap kebenaran tentang dunia, tentang orang lain, dan tentang diri kita sendiri. Kita mulai melihat pola, membuat koneksi, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang seluk-beluk kehidupan. Saat ini, dengan layar dan gangguan yang berebut perhatian kita di setiap kesempatan, meluangkan waktu sejenak untuk sekadar mengamati mungkin tampak tidak pada tempatnya. Tetapi justru dalam momen-momen tenang pengamatan inilah, pikiran kita dapat berkembang, dan kecerdasan kita dapat tumbuh subur. Baik itu mengamati ritme dan aliran gelombang di pantai,
mengamati kehidupan yang ramai di alun-alun kota, atau bahkan hanya memperhatikan bagaimana cahaya menyaring melalui dedaunan pohon, ada dunia pengetahuan yang menunggu untuk ditemukan. Luangkan beberapa saat setiap hari untuk amati dengan penuh perhatian, singkirkan gangguan, tenangkan pikiran Anda, dan benar-benar lihat dunia di sekitar Anda. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya akan menemukan keindahan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memupuk kecerdasan Anda dengan cara yang mendalam dan tak terduga. 7. Seni mendengarkan aktif. Kita semua pernah berada di posisi itu, duduk berhadapan dengan seseorang, mengangguk-angguk, tetapi pikiran kita melayang jauh. Mungkin kita sedang memikirkan daftar tugas kita, acara TV terbaru, atau apa yang akan kita makan untuk makan malam. Tetapi inilah rahasia yang diketahui kaum Stoa. Kecerdasan sejati bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan. Dan bukan hanya mendengar kata-kata, tetapi benar-benar memahaminya. Mendengarkan aktif lebih dari sekadar diam ketika orang lain berbicara. Ini tentang hadir, memberikan perhatian penuh kepada mereka, dan berusaha memahami perspektif mereka sepenuhnya. Ini tentang mengajukan pertanyaan, menunjukkan empati, dan menahan diri dari langsung mengambil kesimpulan atau merumuskan tanggapan. Ketika kita mendengarkan secara aktif, kita tidak hanya bersikap sopan, tetapi kita menyerap pengetahuan, memahami sudut pandang yang berbeda, dan memperluas cakrawala kita. Filsuf Stoa Epictetus pernah mengamati bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Ini bukan sekadar lelucon, ini adalah wawasan mendalam tentang sifat manusia. Dengan benar-benar mendengarkan, kita membuka diri terhadap dunia pengetahuan dan pengalaman yang luas yang dapat memperkaya pikiran dan jiwa kita. Masyarakat saat ini sering menghargai respons cepat dan balasan cerdas, tetapi ada kekuatan luar biasa dalam berhenti sejenak, mendengarkan, dan merenung. Dengan mempraktikkan mendengarkan aktif, kita tidak hanya meningkatkan hubungan kita, tetapi juga kecerdasan kita. Kita menjadi lebih berpengetahuan, lebih berempati, dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Jadi lain kali Anda berada dalam percakapan, tantang diri Anda untuk benar-benar mendengarkan. Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang Anda pelajari. 8. Mencari keheningan di tengah kebisingan. Lingkungan kita seringkali dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara, notifikasi dan gangguan, dari dengungan ponsel hingga dengungan obrolan yang terus-menerus. Jarang sekali menemukan momen keheningan sejati. Namun, kaum Stoa percaya bahwa momen-momen seperti itu, ketika kita melepaskan diri dari kebisingan eksternal dan terhubung dengan diri batin kita, sangat penting untuk refleksi dan pertumbuhan yang mendalam. Keheningan bukan hanya ketiadaan kebisingan, tetapi juga ruang di mana pikiran kita dapat bernafas. Ini adalah tempat perlindungan di mana kita dapat menghadapi perasaan kita, merenungkan tindakan kita, dan merencanakan langkah selanjutnya. Dengan secara teratur mencari momen-momen keheningan ini, kita memberi pikiran kita membutuhkan ruang untuk berkembang, berpikir kritis, dan mengembangkan kecerdasan kita. Kecerdasan. Seneca, seorang filsuf stoik terkenal, pernah berkata, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Wawasan ini mengingatkan kita bahwa banyak kecemasan dan ketakutan kita diciptakan sendiri, diperkuat oleh kebisingan konstan di sekitar kita. Dengan mundur dan membenamkan diri dalam keheningan, kita dapat membedakan antara kekhawatiran yang sebenarnya dan kekhawatiran yang dibayangkan, memungkinkan kita untuk mengatasi yang pertama dan melepaskan yang terakhir. Bagi banyak orang, gagasan mencari keheningan mungkin tampak menakutkan,
Karena bagaimanapun, kehidupan modern kita dibangun di sekitar konektivitas dan keterlibatan yang konstan. Tetapi ini bukan tentang melarikan diri dari dunia, ini tentang menemukan keseimbangan. Bahkan beberapa menit keheningan setiap hari, mungkin selama jalan pagi atau sebelum tidur, dapat membuat perbedaan yang signifikan dari waktu ke waktu. Praktik ini tidak hanya mempertajam kecerdasan kita, tetapi juga membawa kejelasan, kedamaian, dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jadi di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ingatlah untuk berhenti sejenak, bernapas, dan merangkul kekuatan transformatif dari keheningan. 9. Nilai dari interaksi yang beragam. Salah satu pengalaman yang paling memperkaya dalam hidup adalah berinteraksi dengan beragam orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan lapisan masyarakat. Setiap orang membawa segudang pengalaman dan pengetahuan. Para filsuf Stoa dalam kebijaksanaan mereka menyadari bahwa kecerdasan kita tidak hanya dibentuk oleh buku atau refleksi sendirian, tetapi juga oleh mozaik orang-orang yang kita ajak berinteraksi. Pertimbangkan ini, setiap percakapan adalah kesempatan untuk belajar, baik itu obrolan dengan seorang barista tentang kota asal mereka, diskusi mendalam dengan seorang kolega dari departemen lain, atau obrolan dari hati ke hati dengan seorang kakek atau nenek tentang masa muda mereka. Setiap interaksi menawarkan perspektif baru, potongan baru dari teka-teki kehidupan. Filsuf Stoa, Seneca, pernah berkata, "Bergaulah dengan orang-orang yang cenderung membuat Anda lebih baik." Meskipun nasihat ini sangat berharga, perlu juga dicatat bahwa peningkatan tidak hanya datang dari para ahli atau mentor. Terkadang wawasan yang paling mendalam datang dari sumber yang paling tidak terduga. Dengan terbuka terhadap interaksi yang beragam, kita membuka diri terhadap berbagai ide, cerita, dan pengalaman yang lebih luas. Ini bukan berarti Anda harus memulai percakapan dengan setiap orang yang Anda temui, tetapi ini tentang bersikap terbuka, bersikap ingin tahu. Ini tentang menyadari bahwa setiap individu, terlepas dari status atau latar belakang mereka, memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Di dunia di mana mudah untuk tetap berada dalam zona nyaman dan ruang gema kita perlu menjelajah. Berinteraksi dengan beragam orang dapat menjadi alat yang ampuh untuk pertumbuhan. Jadi carilah kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai orang sepanjang hari Anda. Dengarkan cerita mereka, ajukan pertanyaan, dan bagikan pengalaman Anda sendiri. Melalui interaksi ini, Anda tidak hanya akan memperkaya pemahaman Anda tentang dunia, tetapi juga akan menemukan kecerdasan Anda berkembang dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. 10. Memupuk rasa ingin tahu daripada menghakimi. Kita hidup di zaman penilaian cepat. Dengan sekali usap jari, kita memutuskan apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, siapa yang kita ikuti, dan siapa yang kita abaikan. Tetapi bagaimana jika, alih-alih terburu-buru menghakimi, kita berhenti sejenak dan memilih untuk ingin tahu? Stoikisme mengajarkan kita bahwa memupuk rasa ingin tahu dapat menjadi cara yang mendalam untuk meningkatkan kecerdasan dan pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Rasa ingin tahu seperti otot, semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Ketika kita mendekati situasi, orang, atau ide dengan pikiran terbuka, kita memberi diri kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Alih-alih menolak sesuatu karena tidak familiar atau mengenali,